Jadi tentunya EP itu nggak jualan risol ya? Enggak enggak. dong. Kita tuh tetil. Testi, bukan sekolah Bukan menengah tata atas. boga ya. Oh iya. Halo, selamat datang di podcast KMTT episode kedua. Nah, kenalin aku yang bakal bawain podcast kali ini. Aku Yusuf Agung Nugraha, bisa dipanggil Cepi. Dan tema kita kali ini di episode 2 adalah serba-serbi KMTT. Nah, kita udah bersama dengan narasumber kita yaitu Ketua KMTT. Silahkan Mas, perkenalan. Oke, baik. Terima kasih dulu ya ke Cepi ya. Iya. Kenalin, aku Maulana Farki Ramadan, selaku Ketua KMTT periode 2021, Kabinet Sudut Pandang. Oke. Iya gitu. Cukup segitu kenalannya. Ditambahin apa? Prodi mungkin ya? Cukup segitu aja Cukup sih. segitu aja. Nanti bisa drop IG aja. Iya. Ini ngana ya, kita langsung masuk pertanyaan deh. Langsung aja nggak apa-apa. Nah, tolong dong Mas, kan kita mau ngomongin tentang KMTT ini. Berarti kita mulai dari kabinet. Nah, Oke. jelasin dong tentang kabinetnya Mas mau. Oke. Jadi tentang kabinetku ya. Kabinetku itu namanya Kabinet Sudut Pandang. Di sini yang mau aku bawa sama kabinetku di periode ini itu adalah gimana kita caranya bisa menampung semua aspirasi, bisa menerima semua kritik dan masukan, dan itu semua diharapkan bisa menentukan arah gerak KMTT menjadi lebih matang lagi. Terutama di kondisi pandemi COVID-19 kayak sekarang ini kan yang namanya ide itu harus tertampung dengan baik ya. Bener banget. Soalnya kan keterbatasannya itu banyak dan kita harus tahu juga keinginan anggota KMTT, seluruh anggota KMTT itu apa. Jadi kita lebih tepat sasaran lagi proker-prokernya gitu. Oke, berarti itu filosofinya ya. Filosofinya. Nah, terus terutama buat adik-adik kita yang baru masuk departemen nih, itu jelasin dong Mas, ada divisi apa aja sih? Terus selain divisi ada apa aja gitu di Oke. KMTT? Jadi di KMTT itu ada 6 divisi dan 1 biro. Divisinya apa aja? Ada divisi Infocom nih yang sekarang lagi nge-record kita podcast. Terus ada divisi Mikat atau Minat dan Bakat yang kalau periodeku sekarang ini lebih ke main ke e-sport, terus konten-konten radio Mikat, konten luar segala macam. Tapi di Mikat di periodeku sekarang ini memang semua olahraga yang offline, yang lapangan itu ditiadakan, ya kan mengingat prokes ya kan. Iya. Jadi harus ditaati gitu. Benar. Terus Mikat ada lagi hubungan dan masyarakat atau humas. Itu yang biasanya menghubungkan pihak luar dari KMTT dan pihak dalam KMTT sebagai penghubung. Enggak cuma itu juga menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat, tepatnya di subdivisi sosmasnya. Oh iya. Jadi kita punya desa binaan di Nanggulan Kulon Progo. Udah dari periode lalu-lalu juga sih sampai sekarang masih kita kelola desa binaannya. Oh iya. Melalui sosmas itu. Iya. Kan kita juga harus mengimplementasikan ilmu kita gitu. Benar. Ya kan? Itu 3 apa namanya? 3 asas Tridharma. Oh, perguruan Tridharma. tinggi. Iya itu. Aduh gimana nih mahasiswa bukan ya? Oke, terus itu baru 3 divisi ya? Iya. Terus ada divisi workshop. Divisi workshop ini divisi yang menarik ya. Karena di divisi workshop ini menyediakan banyak banget pelatihan yang menunjang perkuliahan kita. Kayak MATLAB, MEP segala macam itu banyak. Bahkan web development pun juga banyak gitu. Web dev tuh kebagi jadi 2 pelatihan, jadi web dev 1 sama web dev 2. Dan itu bagusnya adalah terbuka untuk umum. Jadi nggak cuma mahasiswa TT aja yang bisa. Oh gitu. Semua bisa. Bisa. Masyarakat luas bisa. Oh gitu ya. Itu bagusnya pelatihan kita itu sudah terbuka banget.
Terus abis itu baru 4 divisi ya. Mm-mm. Terus ada divisi akademis. Benar. Divisi akademis ini divisi yang benar-benar membantu akademis mahasiswa TETI. Heeh. Divisi akademis suka apa ya? Yang paling berjasa dalam ujian-ujian mahasiswa TETI. Karena apa tuh? Karena di divisi akademis itu disediakan bank materi Oh iya, yang nantinya kita bisa latihan soal segala macam di sana. benar. Dan juga sekarang divisi akademis proker barunya itu adalah FBB atau Forum Belajar Bareng. Jadi Oh. walaupun apa namanya bank materi itu nggak ada kunci jawabannya, tapi kita bisa bahas bareng-bareng gitu Iya. dengan mentor sebaya atau seangkatan yang tentunya dapat feel lah, kan dia berjasa juga Benar, gitu. benar. Terus baru 5 ya, satu Iya. lagi kurang satu ya, apa ya? Money, money, money. Oh iya bener banget. Yang keenam ini ada divisi elektropreneur Yes. atau elektro dan entrepreneurship. Iya. Mungkin itu idenya ya. Jadi divisi ini tuh divisi yang wirausaha banget di KMTT, yang haluan kerjanya itu ya tentang jualan merchandise. Terus ada juga yang terbaru itu inkubator. Jadi kita sebagai mahasiswa TETI bisa menjadi freelancer Benar, di benar. inkubator, dan kita bisa mendapatkan proyek-proyek dari orang-orang luar yang menjadi klien, difasilitasi di inkubator ini baru juga. Jadi tentunya EP itu nggak jualan risol ya? Enggak Oh, enggak. dong, kita tuh TETI loh, Teti, bukan sekolah bukan menengah tata atas. boga ya. Oh iya. Nah, Kalau kita tata boga mungkin bisa sih. itu tadi divisi ya? Udah 6 Divisi dan 6 divisi. Ada nggak selain divisi? Ada. Apa? Ada satu lagi, tapi bukan divisi, biro. Biro. Satu-satunya biro di KMTT yaitu Biro Pengembangan Organisasi. Mm-mm. Nah, biro ini tugasnya ngapain? Biro ini itu tugasnya buat mengawasi dan mengembangkan kinerja divisi Mm-mm. sebagai fungsi pengawasan dan quality control. Iya. Dan ini biro PO ini di periode ini mungkin sangat kerja keras banget ya. Soalnya kan masa-masa online. Yang namanya quality control itu harus dikencengin. Benar, benar. Soalnya makin banyak kita nggak bertatap muka itu bisa jadi staff-staff itu pada hilang-hilangan. Setuju. Terus pada nggak kerja proker, nggak menjalankan proker dengan baik. Makanya quality controlnya untuk periode ini tak tingkatkan lagi. Aku banyak banget request macem-macem ke biro PO buat meningkatkan quality control gitu. Oke, biro ya. Ya pasti kalian udah tahu lah apa itu biro. Biro Ya apa walaupun pertama kali kalian tahu biro itu biro jodoh, tapi ya sejenis itu. Ini biro PO. Biro Jadi kalian PO. bakal tahu setelah kalian berdinamika di TT ya. Yes, kan? Nah, bener banget. tapi dengar-dengar nih Mas, Heeh. katanya bakal ada divisi baru. Oh iya, bakal ada divisi baru. Sebenarnya divisi baru ini sudah mulai di periodeku sekarang. Cuman karena terbentuknya itu karena urgensi dan ini memang karena aspirasi dari anggota KMTT juga gitu. Iya. Dan akhirnya aku bentuk tim, untuk sekarang bentuknya tim advokasi. Masih tim advokasi. Kenapa belum divisi? Karena ini baru terbentuk setelah Mubes. Iya. Setelah musyawarah besar, sedangkan untuk pembentukan segala macam struktur baru itu ya di Mubes dan disetujui oleh seluruh anggota KMTT baru sah. Iya, benar. Tapi untuk ini aku nggak bisa bikin ini divisi karena itu, jadi aku bikinnya alternatifnya tim dulu. Berarti itu jadi PR untuk periode berikutnya ya? Ya tinggal diresmikan sih. Iya. Dan udah apa namanya, ya udah diurus open recruitmentnya KMTT tahun ini juga. Oh, udah juga. Buat itu ya, tinggal diresmikan di Mubes. Ini kalau kita mau flashback nih Mas, dari periode sebelumnya waktu Mas Maul tuh masih sampai sekarang Mas Maul. Waduh, Waduh, enggak gitu sih. kayak gitu ya. Jadi dari periode sebelumnya, dari staf muda perjalanannya sampai sekarang kepilih jadi ketua tuh gimana? Perjalananku, ya aku waktu tahun pertama itu
di periodenya Mas Firhan 2020. Itu aku jadi staf muda di divisi humas, tepatnya di subdivisi internal. Di situ aku ngurusin semua hal-hal yang ya internal humas banget lah, tentang sosial KMTT gitu. Tapi mandat atau tanggung jawab terbesarku saat jadi staf di internal humas itu menjadi ketua pelaksana public speaking training. Pasti tahu dong, Oh iya. public speaking Aku training. ikut ya, aku ikut. Kamu ikut? Yang pembicaranya Pak Danang Girisatyo. Yes, Danang Girisatyo yang Itu YouTuber. benar-benar titik balik di hidupku, Mas. Kok bisa gitu? Sebelumnya tuh aku nggak bisa ngomong. Ya. Kok nggak bisa ngomongin? Maksudnya nggak bisa ngomong di depan Oh umum. iya. Nah, setelah aku mengikuti public PST. speaking training itu, aku jadi bisa ngomong di depan umum. Wah, Walaupun berarti- masih ada nilai negatifnya. Apa itu? Malu-maluin. Tapi itu ilmunya banyak banget lah ya. Jadi Iya. waktu PST itu tahun 2020 itu aku memang mengusung gimana kita bisa speak di kamera. Jadi kita kan selama ini ya ini kan pandemi juga ya, pas itu udah dilanda pandemi juga, jadi online acaranya. Itu aku mengusung buat itu kita bisa speak di depan kamera. Kan lebih susah menurutku ngomong di depan kamera gini daripada ngomong di khalayak ramai sih. Setuju. Itu lebih susah kalau menurutku. Soalnya kita berpikir kalau kita salah bisa retake, ya kan? Iya kan? Jadi lebih susah lah. Oke, itu waktu tahun pertama di Humas. Tapi nggak cuman itu, aku juga kerjanya Humas kan kayak nggak nggak strict di subdivisi aja. Kita bisa bantuin proker subdivisi lain di Humas. Kayak di Sosmas itu aku juga sering ke Desbin buat bantuin proker di desa binaan, sama di eksternal tuh aku juga sering pernah jadi moderator di sharing alumni. Oh, sharing alumni. Sharing alumni. Moderator. Moderator. Ini jago berarti. Iya, emang aku suka banget yang namanya ngomong. Oh, oke. Kelihatan. Oke, terus abis itu ya udah staf humas itu tahun pertama. Terus ya tahun kedua mulai pemilu. Terus ya udah sekarang jadi terpilih terus jadi ketua PHKMTT. Kok bisa diajuin jadi calon ketua? Aku nggak tahu pasti alasannya. Mungkin karena kepercayaan teman-teman juga. Yang jelas itu kepercayaan teman-teman. Benar. Soalnya itu kan kalau pencalonan KMTT itu bukan mencalonkan diri sendiri dengan PD gitu Iya. kan. Maksudnya dicalonin sama teman-teman Pakai angkatan. partai gitu kan, bantai. Agak open sih. Iya. Iya, kalau di TT kan kita kayak dicalonin teman-teman angkatan kita. Terus kita kerucutin lagi jadi semakin dikit jadi 3 calon lah. Finalnya 3 calon itu hasil dari rapat angkatan. Nah, habis rapat angkatan 3 calon ini cari tim ses segala macem, baru mantepin visi misi, bikin rancangan buat pengembangan organisasi, terus baru memenuhi berkas dulu, terus akhirnya fit and proper test. Fit and proper test ini kayak kita tuh nanti ngobrol bareng sih, lebih tepatnya ngobrol bareng sama ada angkatan tua, angkatan 17 pas aku itu, angkatan 17, angkatan 18, udah 2 angkatan itu, terus sama MPM, sama PH lama, sama udah itu aja. Sama departemen. Jadi kita dikasih tahu gitulah buat membawa KMTT gitu. Oh iya. Nah kan tadi udah cerita ya, panjang lebar tentang pengalaman. Iya. Aku juga pengen tanya nih, apa sih inovasi di periode ini dibandingkan dari periode sebelumnya, inovasinya, perubahannya? Kalau inovasi sih banyak banget yang pasti ya. Soalnya kan kondisinya beda banget sama periode lalu gitu. Kalau periode lalu itu mungkin memang masih ada kesempatan untuk offline, Iya, benar. setengah lagi online kan. Beda permasalahan juga sama periode sekarang yang full online gitu. Mungkin kelebihannya kita lebih siap untuk menghadapi organisasi daring
daripada Iya, periode karena lalu. ada dari awal. Iya, karena udah tahu gitu kita bakal online periode ini. Jadi kita persiapin segala macam proker yang memang proper buat kondisi online. Dan itu banyak banget. Proker baru itu banyak dan proker lama yang diadaptasi ke online itu juga banyak Banyak banget. ya. Banyak banget. Nah, nyambung ke proker nih. Gimana cara ngatasin proker yang seharusnya itu dilaksanakan offline, tapi karena kondisi ini online, itu apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Kalau proker yang nggak bisa online ya, kalau nggak bisa online biasanya kita hilangkan. Dihilangkan. Kayak di Mikat itu kan biasanya ada latihan rutin futsal, basket, badminton, volley segala macam, yang olahraga lah. Nah itu kita nggak ada di periode ini karena memang nggak mungkin. Jadi kita emang hilangkan. Tapi kalau kondisinya kayak proker itu sebelumnya offline dan sangat bisa diadaptasikan ke online, itu tetap kita lanjutkan. Lanjutkan ya. Kayak pelatihan, terus training tadi PST Iya, juga. Itu kita adaptasi ke online dan ternyata waktu online itu memang acara-acara kayak gitu tuh rame banget. Iya, karena nggak perlu venue Iya. yang luasnya terbatas gitu. Ini mungkin salah satu kelebihan dari online sih menurutku. Kita tuh dari segi panitia aja ya, dari segi panitia, kita nggak perlu nyiapin venue, nggak usah datengin narasumber jauh-jauh, tiket pesawat terus nginep di mana, nggak usah. Bener. Terus dari segi partisipan, Lebih banyak. tinggal ngeklik, Iya. itu enak banget, sangat mudah. Sepertinya IO jadi event organizer sangat mudah untuk saat online. Nah, lanjut nih Mas. Kalau sudah cerita-cerita panjang lebar, aku mau tahu nih, struggle apa sih yang paling kerasa gitu selama jadi ketua KMTT? Struggle yang paling kerasa, banget, kok ini susah banget itu dalam hal berkomunikasi dengan staff, itu susah. No, karena apa tuh? Soalnya kondisi online itu yang paling sulit itu adalah komunikasi sama staffmu, sama temen-temenmu di keanggotaan KMTT juga, itu susah. Kadang nggak bisa di chat, terus kadang ya lupa kalau ada yang hal-hal urgent mendadak itu bisa kelewat tuh loh infonya. Bener. Dan itu susah memang. Namanya mengkondisikan rapat online itu susah banget. Bayangin kita ngomong terus nggak ngelihat muka kan, biasanya pada off cam kan. Iya. Alasannya biar nggak lebarin bandwidth. Iya, biar bandwidthnya nggak penuh. Iya. Tapi bener juga maksudnya. Masalahnya bener juga gitu. Iya, tapi oke lah kalau masalah itu. Dan kalau udah nggak on cam, terus aku selesai ngomong masih pada diem, kayak aku nggak tahu mereka tuh bener-bener meet apa enggak. Iya. Gitu. Itu susah. Dan Tapi kalau mental juga. kalau apa namanya masalah bagi waktu itu bermasalah nggak buat Mas Mau? Kalau bagi waktu justru mudah banget kalau jadi keanggotaan KMTT ya, jadi kepengurusan KMTT itu masalah manajemen waktu itu nggak ada masalah. Soalnya kenapa? Kalau kita bandingin kita memang niat kuliah ya di TT. Terus kita nggak mungkin dong kita kayak kuliah terus boring, mau ada kegiatan mahasiswa juga, entah itu lomba segala macam. Nah, kalau ikut kepengurusan KMTT itu ngatur waktunya easy banget. Soalnya kegiatan KMTT, kegiatan kemahasiswaan di KMTT, itu nggak mungkin tabrakan sama jadwal kuliah. Nggak mungkin tabrakan sama jadwal kuis. Soalnya kalau nanti tabrakan ya kan, nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Makanya nggak mungkin tabrakan. Mau kamu yang ngurus, mau kamu jadi partisipan, mau kamu cuman anggota yang meramaikan, ya nggak bakal tabrakan sama jadwalmu. Soalnya memang paling enak itu organisasi paling dekat sama kampus, sama kuliah kita lah. Jadi sesuai sama jadwalnya gitu. Sama nentuin rapat tuh juga mudah karena memang jadwalnya kurang lebih sama segala macem. Kayak hari Selasa tuh pasti libur kan. Terus weekend Jumat itu pasti slow lah. Yang hektik mungkin Senin, terus Rabu, Kamis gitu. Easy lah kalau buat ngatur jadwal. Kalau emang mau fokus kuliah paling cocok masuk
KMTT ya daripada ke ranah luar. Ya mungkin jadwal tiap anggotanya beda-beda karena itu sangat heterogen. Kalau aku pribadi lebih prefer aku jadi kepengurusan KMTT sih. Soalnya nggak ribet dan ruang lingkupnya juga kecil gitu. Iya. Maksudnya ya memang kalau kita ke ranah fakultas, ke ranah universitas itu memang ruang lingkupnya besar, tapi ya balik lagi dengan besarnya ruang lingkup itu waktu kita semakin menipis juga dan Bener. belum tentu match sama jadwal kita gitu. Iya. Jadi paling enak itu untuk ngatur jadwal tapi tetap bisa kuliah fokus dan bisa ikut kegiatan kemahasiswaan ya KMTT. Setuju. Jadi jangan lupa daftar Pengurusan KMTT. kepengurusan KMTT. Nah itu terakhir aja. Terakhir. Itu nanti ya. Iya. Nah ini Mas, benefitnya jadi pengurus KMTT itu apa sih? Benefit jadi kepengurusan KMTT ini. Yang jelas kalau yang umum-umum lah kayak kalau kita ikut organisasi itu pasti yang namanya relasi pasti dapat ya sih. Iya. Itu pasti dapat di Pasti. organisasi manapun itu pasti dapat. Relasi ke cutting, relasi ke dosen itu juga dapat, ke tendik juga dapat. Itu kalau join kepengurusan. Dan bahkan kalau sosmas kalau ke Deswin itu juga ke masyarakat. Dan apa ya, kita mendapatkan ilmu ini yang penting sih. Yang paling penting ilmu keorganisasian, ilmu sosial ya dapat di sini. Benar. Kita tahu gimana kita memanajemen manusia, kita tahu caranya biar kalau dalam perusahaan mungkin kedepannya kita jadi tahu sistemnya gitu. Gimana caranya manajemen di tingkatan pertama sampai manajemen tingkatan terakhir. Ada yang namanya ketua, terus ada kadif, ada sekjennya, yang koordinasi, ada jalur-jalur komandonya yang itu ilmunya tuh bener-bener applicable banget kalau kita mau bikin startup perusahaan ternyata. Dan kita memang kalau membuat perusahaan itu kan juga nyusun RPO, terus nentuin arah gerak segala macam gitu. Itu ilmunya dapat banget. Kalau menurutku itu yang paling berharga ketika aku ikut kepengurusan KMTT sih. Tapi selain itu, kalau ada juga yang menyangkut dengan kelulusan di TETI. Apa tuh? Jadi kalau kalian semua atau teman-teman TETI join kepengurusan KMTT itu bakal dapat SKPI. Oh iya. SKPI itu apa? Pasti tahu dong SKPI apa? Surat keterangan pendamping ijazah. Bener. Yang minimal kalau nggak salah ya, aku agak lupa ini sih. kita protokol kesehatan sudah terpenuhi jadi aman ya. Tadi cuma keselak dikit aja. Ngomong lama banget Pak, kering. Oh kering. Bener sumpah kering nih. Terus SKPI aku lupa sih berapa maksimalnya, tapi kalau nggak salah tuh sekitar 4. Ya, aku juga ingatnya 4. 4 sih. Kalau nggak salah TLS tuh dapat 2 poin. Wah, tinggal cari sisanya 2 poin lagi, entah itu mau event. Kalau event tuh setengah kalau nggak salah. Iya. Event setengah. Jadi kalian jangan sampai nggak lulus TLS ya. Itu rugi banget itu. Rugi banget. Dan memang TLS kan mudah banget ya. Iya. Maksudnya tugasnya nggak ada perpeloncoan. Tugasnya juga memenuhi dengan tujuan nilai-nilai yang harus terpenuhi. Nilainya pun bagus-bagus. 5 nilai TLS 5 apa tuh? nilai TLS kayak ketuhanan, inisiatif, kekeluargaan. Bener. Masih Dan 2. sebagainya. Iya, agak banyak ya. Ya pokoknya nggak ada alasan untuk nggak lulus TLS sih menurut gue. Iya bener banget sih. Karena nggak ada ruginya juga tuh loh Nggak kita ada ikut ruginya. TLS tuh. Nah ini kan udah keuntungan jadi pengurus ya. Iya. Ini yang lebih menjurus nih. Keuntungan Apanya? jadi ketua KMTT. Keuntungan jadi ketua KMTT yang jelas relasinya lebih luas daripada cuma jadi staff. Soalnya jadi ketua KMTT itu juga ngurusin nanti pendelegasian ke ormawa nasional. Kayak kemarin aku ikut kongres nasionalnya, bukan kongres sih apa ya? Ya masih rapat buat ya kayak rapat lah. Aku lupa istilahnya apa. Yang nasional dari ada ormawa teknologi informasi se-Indonesia gitu, nasional itu ikut. Jadi lebih luas, aku jadi tahu himpunan-himpunan lain se-Indonesia itu seru banget.
Jadi relasinya lebih luas gitu. Terus ya hubungan ke dosen lebih sering lah. Kalau jadi ketua itu lebih sering. Sama kalau ke senior jelas sering juga sih, ke BSO, ke macam-macam. Dan yang paling kontras itu ya tadi ilmu ketika aku memimpin Bener. suatu organisasi. Itu menurutku yang paling berharga buat aku ya. Aku Apalagi nggak tahu- sekarang online tuh ilmu baru juga. Iya. Bagaimana cara memimpin di masa Bener. online gini. memanajemen apa ya, staff-staffku segala macam itu, terus merancang apa pengembangan organisasi, terus mengkaji AD/ART dan GBHK, merevisi itu ya walaupun terdengar terlalu politis tapi Emang seperti itu kenyataannya. iya itu emang politis ya. Iya. Cuma itu juga apa yang dilakukan sama ya kayak korporat, startup dan segala macam gitu, dan itu ilmunya berharga menurutku sih. Benar. Tapi kembali ke orang masing-masing kan, nggak semua orang tuh pengen role yang sama Iya. gitu. Kalau semuanya jadi pemimpin ya kan, kebalik ya kan, pemimpinnya banyak, rakyatnya satu. Keren sih kalau bisa kayak gitu. Nah, karena kita udah ngomong panjang lebar di podcast ini, akhirnya kita sampai juga di penghujung podcast. Kalau acara ada penghujung acara, ini kita udah sampai di penghujung podcast. Nah, di penghujung podcast aku bakal nge-review nih. Tadi kita udah ngomongin tentang kabinet KMTD dan filosofinya, terus divisi-divisi di KMTD dan biro. Terus kita ngomongin tentang flashbacknya Mas Maulana dari periode sebelumnya sampai sekarang jadi ketua. Terus kita cerita, Mas Maulana sharing tentang keuntungan jadi kepengurusan di KMTT dan keuntungan jadi ketua dan sebagainya tadi. Nah, terus Banyak aku mau minta closing statement nih dari Mas Maulana yang Oke, isinya tentang ajakan buat adik-adik angkatan 2021 untuk join kepengurusan KMTT, dan yang kedua isinya pesan dan harapan untuk KMTT ke depannya. Oke, buat teman-teman angkatan 2021 yang masih fresh banget sebagai mahasiswa, dan mungkin ada beberapa yang udah join keorganisasian mahasiswa, ada yang belum juga, tapi yang jelas ayo teman-teman angkatan 21 buat join kepengurusan KMTT, ramain kepengurusan KMTT buat KMTT kedepannya semakin meriah. Setuju. Buat jadi apa ya, KMTT itu emang rumah buat kalian semua, kita semua sebagai mahasiswa TT itu. Bener. Jadikan KMTT selayaknya rumah gitu. Dan untuk kepengurusan KMTT itu juga kedepannya semoga lebih maju lah ya. Semua legacy yang aku tinggalkan mungkin di periode ini yang belum cukup baik ya tolong dilanjutkan dengan yang lebih baik gitu, karena banyak banget yang masih belum sempurna. Bener. Banyak banget yang memang baru aja dimulai ya kan. Iya. Sorry tadi benernya auto ngomong bener. Dan memang kalau semisal memang udah nggak relevan ke depannya, nggak masalah kalau semisal diganti sama program baru, proker baru segala macem. Yang jelas ya semoga itu semua lebih tepat sasaran ke depannya gitu. Dan semoga ke depannya KMTT juga lebih bisa mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, dari anggota KMTT. Setuju. Lebih bisa menerima kritik, dan yang paling penting semoga seluruh anggota KMTT mulai lebih kritis dan lebih care sama KMTT gitu. Oke, akhirnya podcast selesai ya. Selesai ya. Sekarang bukan di penghujung podcast, tapi udah di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Nah, Oke. sebelum kita tutup podcast episode 2 ini, gimana kalau kita jargon dulu? Jargon dulu ya. Jargon dulu. Oke, yang mimpin Kamu lah. aku. Iya. Oke. Oke, kita jargon dulu ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh ikutan. Lihat ke sana aja biar kita sambil ngajak penontonnya jargon. Oke, sambil mana tahu ada maba yang belum hafal jargon juga. Wih, aduh. Mana tahu ada masyarakat umum yang pengen tahu jargon. Oke. Oke, kita jargon dulu ya. Teti Satu. Teti Satu. Teti Satu. Oke, thank you Cepi. Thank you juga Mas Maulana. Sampai jumpa di podcast episode 3. Dadah.